Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun kita berada. Alhamdulillah masih bertemu kembali untuk kita belajar lagi tentang Google Workspace for Education. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Untuk kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom. Nah, ini mungkin ketika pandemi kemarin sangat bermanfaat sekali untuk kita pembelajaran kita selama pandemi kemarin, dan seterusnya pun ini masih bisa kita manfaatkan begitu ya, masih relevan, masih relate untuk kondisi kita saat ini. Oke, untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Syukur, nanti bisa dijelaskan dengan gamblang bagaimana itu Google Classroom, bagaimana kita mengelolanya, kemudian apa yang bisa kita dapat di Google Classroom. Begitu, monggo langsung ke Pak Syukur bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Dwi untuk pembukaan dan kesempatannya kepada kami. Jadi selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun berada. Senang sekali kami kembali lagi pada kesempatan hari ini di hari yang cerah gitu ya. Jadi kami dari tim Google Master Trainer, Bu Dwi dan saya Pak Ahmad Syukur, pada kesempatan kali ini kita masih semangat ya Bu ya, Bapak Ibu ya, masih semangat untuk belajar, masih semangat untuk ini menggali lagi nih, apa sih yang bisa kita kembangkan lagi nih dari platform-platform yang disediakan oleh Google dan keluarga besar Google Workspace for Education gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi pada kesempatan hari ini, kita nanti akan belajar nih terkait dengan Google Classroom gitu ya. Jadi dari namanya aja udah kelihatan nih Google Classroom, berarti ruangan kelas gitu. Jadi bayangannya ya, loh Google punya ruangan kelas. Iya, ruangan kelas tapi dia virtual. Jadi fungsinya sama seperti Bapak Ibu guru yang mengelola kelas ya yang secara fisik yang ada di sekolah begitu. Nah, Google Classroom ini juga memiliki prinsip yang sama, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu apa sih? Satu, ada administrasi, ya administrasi itu macam-macam. Absensi kita bisa kelola di sana. Kemudian dua, masalah tugas. Ya, jadi di kelas juga di kelas yang fisik kita juga mengelola tugas nih. Nah, di Google Classroom juga ada kita mengelola tugas gitu ya. Termasuk nanti untuk materi-materi. Nah, Bapak Ibu guru di kelas fisik atau kelas yang biasa kita masuki tiap hari pasti memberikan materi kepada anak-anak kita. Nah, di Google Classroom juga sama. Dia memfasilitasi, kita difasilitasi untuk bisa menyampaikan materi kepada seluruh siswa kita, apalagi yang pengalaman tahun lalu ya di 2021 yang begitu kondisinya memang benar-benar memaksa kita, memaksa dalam arti yang positif untuk berkreasi nih, bagaimana memanfaatkan aplikasi platform yang disediakan oleh Google ini untuk ini sebagai sarana pelaksana pembelajaran nih untuk anak-anak kita gitu. Nah, Google Classroom itu menjadi salah satu solusi yang mana tadi disampaikan Bu Dwi juga, ya ini masih relevan kita gunakan sampai sekarang. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang ada sekarang ini juga nanti juga akan membantu mengembangkan bagaimana Bapak Ibu dalam mengelola kelas di dalam kondisi yang ada saat ini. Meskipun nanti katakanlah sudah mulai pembelajaran tatap muka yang saat ini masih dalam kondisi terbatas, nah Google Classroom ini juga bisa menjadi support dan bantuan untuk kita sebagai guru dalam mengelola kelas yang ada gitu ya. Jadi tidak melulu nanti karena pembelajaran terbatas, nanti Bapak Ibu cuma memasukkan anak nanti shift 1 ini, shift 2 gitu ya. Tapi perlu juga disupport dengan dukungan teknologi untuk pengelolaan nih tugas-tugasnya, administrasinya, termasuk nanti materi-materi bisa kita susun. Itu ya. Jadi ini sudah sangat komplit sebenarnya untuk Google Classroom gitu ya. Oke, izin share screen Bu Dwi untuk materi yang saya Oke, sampaikan. monggo. Nah, kalau untuk secara prinsip Bapak Ibu, Google Classroom itu apa sih? Itu adalah platform daring atau online yang pada dasarnya berkaitan dengan siswa, ya ada pelajaran, kemudian ada pengelolaan administrasi, gitu ya. Jadi
pada intinya Google Classroom ini sebenarnya adalah penjelmaan dari pembuatan kelas secara virtual, gitu. Sehingga baik pendidik dan peserta didik tetap bisa berinteraksi. Dengan apa? Dengan berbagai alat atau tools yang disediakan oleh Google Classroom tentunya, begitu ya. Kenapa? Karena Google Classroom itu terkoneksi dengan, contohnya satu nih, dengan Google Meet. Jadi ketika Bapak Ibu meng-create kelas, itu di halaman awal itu sudah ada Google Meet. Gunanya apa? Ketika nanti Bapak Ibu ingin mengadakan pertemuan virtual dengan anak-anak peserta didik, nah itu langsung bisa digunakan. Tinggal diklik saja, maka nanti Google Meet-nya bisa on dan anak-anak tinggal kita copy undangannya supaya bisa join di kelas tersebut. Begitu ya. Jadi interaksinya yang ada itu bermacam-macam. Ada juga nanti di Google Classroom itu kita bisa meng-create materi atau materi pelajaran. Nah, inilah tadi yang kami sampaikan bahwa Google Classroom ini adalah kelas yang divirtualkan karena nanti ada pengelolaan materi pelajaran di sana. Bahkan nanti ada triknya nih, bagaimana Bapak Ibu bisa mengeluarkan materi sesuai dengan tanggal dan jam yang ditentukan. Nah, itu ada triknya ternyata, gitu ya. Jadi sebelum kita dari kami trainer dari Google Master Trainer ini mengulik-ngulik Google Classroom itu, kita dulu tahunya Google Classroom ya hanya untuk posting materi saja. Ternyata posting materi itu bisa dischedulekan atau dijadwalkan. Jadi Bapak Ibu memasukkan hari ini, tapi nanti schedule-nya bisa jadi 2 hari yang akan datang. Itu jadi nanti anak-anak menerima materinya juga di 2 hari yang akan datang, sesuai dengan pembagian waktu yang Bapak Ibu tentukan. Gitu. Nah, apa saja sih yang bisa diatur di Google Classroom? Nah, enaknya ini kita langsung langsung praktek nih ya, Bu Dwi ya. Iya, iya. Langsung Oke. praktek, Pak. Iya, oke, ini saya stop screen sebentar. Oke, untuk prakteknya berarti kita akan masuk ke sini ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, mungkin sebentar sebelum kita masuk ke Google Classroom, Bu Dwi, banyak pemahaman ini ya, banyak pemahaman yang yang salah ya mengenai Google Classroom ya. Jadi Pak, Google Classroom itu kan tidak terkait sama Google Form, jadi kita nggak bisa melakukan penilaian nih dari Google Classroom, gitu kan. Nah dari sini ingin kami sampaikan begini. Jadi Google Classroom itu adalah wadah besarnya, gitu ya. Jadi Classroom secara besarnya. Jadi Bapak Ibu guru mau memasukkan semua keluarga Google Workspace itu bisa di sana. Mau materi yang berbentuknya Google Docs bisa, Google Slide bisa, Google Sheet bisa. Termasuk untuk mengadakan ulangan atau kuis, begitu ya. Termasuk mengadakan ulangan atau kuis karena nanti ketika Bapak Ibu memposting tugas atau memposting ulangan, anak-anak semua akan mendapatkan notifikasi. Dan dari notifikasi itu nanti bisa diproses atau dilanjutkan untuk mengerjakan. Begitu ya. Jadi termasuk Google Form-nya bisa nih dikoneksikan ke Google Classroom. Gitu. Oke, lanjut saya akan coba share untuk untuk di bagian membuka Classroom-nya. Nah, ini coba saya buka tab-nya di sini. Nah, oke. Bapak Ibu, selalu kita awali untuk membuka aplikasi Google Workspace for Education, kita selalu mulai dari halaman awal browser. Gitu, J. Jadi, kita mulai dari titik 9. Nah, ini seperti biasa, jangan lupa login dulu menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu. Ini kita masuk ke titik 9, kita pilih langsung ke Classroom. Nah, kita lihat logonya sebentar, agak terhalang. Nah, di atas ternyata. Ini ya, ini ada di atas, logonya hijau, ada semacam green board ya. Kalau hitam blackboard, kalau ini green board gitu ya. Nah, ini Classroom, kita klik saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di Google akun Google-nya sudah memiliki beberapa kelas, otomatis nanti akan muncul. Gitu, Nah, ini ternyata saya sudah banyak kelas nih.
Jadi selain sebagai guru, saya juga sebagai murid juga nih karena banyak kelas juga di sini. Iya. Oke, nah Oke, oke, ini keren. ini halaman awal dari tampilan awal Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, langkah pertama kalau kita ingin create kelas kita, katakanlah saya ingin create kelas 5 nih, karena saat ini saya mengajari kelas 5. Maka langkah pertama adalah kita klik tanda plus ini yang atas, create or join a class. Nah, kita klik plus. Sebentar. Nah, di sini ada pilihan nih. Join a class kalau kita sebagai siswa atau kita ikut ke kelas orang lain. Itu, J. Nah, untuk kali ini, kalau join kelas kita tunjukkan saja. Kalau join kelas itu ada pilihannya. Di sini kita tinggal memasukkan kode kelasnya. Nah, nanti kode kelasnya itu dari siapa? Dari guru atau dari rekan lain yang membuat kelasnya. Nah, nanti kita bisa klik masukkan kodenya, terus kita klik lanjut untuk join di kelasnya di bawah biasanya. Nah, karena hari ini tema kita adalah create class, maka kita coba klik tanda plus ini, kemudian kita klik create class. Nah, di sini ada beberapa field yang harus kita isi. Yang pertama class name atau nama kelas. Ya, ini wajib. Ya, katakanlah karena saya ingin membuat kelas 5, maka ini kelas 5. Ya, SDN 2 kali Pucang Wetan. Ya, ini nama sekolahnya. Section atau bagian ini sebenarnya opsional. Ingin diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Biasanya saya isi keterangan science misalkan. Nah, kemudian subjek ini nanti akan muncul di depan. Itu biasanya saya berikan keterangan mengenai mata pelajarannya, atau cukup misalkan itu adalah kalau ini kelasnya untuk general 1 kelas 5, maka saya isikan dengan nama wali kelasnya. Tuh. Kemudian room, selanjutnya room, karena kelasnya hanya 1 ya kita tulis 1 ya, tapi ini opsional. Ya, yang utama sebenarnya adalah nama kelasnya. Gitu. Nah, setelah ini kita isi, kita create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai di proses create. Nah, nanti setelah muncul, setelah selesai, nah nanti akan langsung muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal dari kelas yang kita create tadi. Nah, ini adalah kelas 5 SDN 2 kali Pucang Wetan. Nah, kemudian keterangannya science gitu ya. Nah, di sini fitur-fitur yang bisa kita tampilkan, bisa kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah stream. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini ya, apa namanya, semacam alur informasi gitu ya. Jadi nanti info-info yang diposting oleh guru nanti akan muncul di sini semua, di bawah sini semua. Gitu. Nah, stream itu adalah bagian yang pertama. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa kok sekarang Google Classroom itu sangat interaktif dan bisa untuk pembelajaran secara online? Karena di halaman awal saja kita sudah dihadapkan untuk membuat atau generate link. Jadi nanti ketika kita ingin mengundang anak didik kita untuk belajar melalui Google Meet, kita tidak usah masuk ke Google Meet juga tidak apa-apa. Kenapa? Di dalam Classroom sudah ada toggle atau ada tombolnya, ya. Misalkan ini create generate link untuk membuat undangannya. Nah, ini sudah ada. Kita klik save. Nah, secara otomatis nanti setiap siswa itu akan di halaman depannya nanti akan muncul Meet dan tinggal klik join. Begitu. Jadi nanti anak-anak ketika kita infokan di sini, misalkan kita infokan mohon perhatian, ya misalkan begini, mohon perhatian Google Meet akan dimulai misalkan jam 8 misalkan. Nah, ini kepadanya siapa? Semua siswa di kelas 5. Ya, ini ada keterangannya all student, gitu ya. Nah, di sini ketika kita ingin post, nah, otomatis nanti semua siswa akan membaca dan di halaman depan karena dia adalah dekat dengan Google Meet, tinggal join sebelum jam 8 atau minimal
atau jam 8. Nah, jadi nanti siswa secara otomatis akan ikut di dalam Google Meet untuk pembelajaran. Itu, Nggih. Oke, ini dipotong dulu sebentar. Tanya dulu nih, Pak. Oke, Biar lebih jelas silakan. lagi. Oke. Berarti itu kita tidak usah membuat link lagi ketika mau ada ada Google Meet untuk anak-anak gitu nggih. Berarti bisa setiap saat dipakai, gitu ya? Betul Atau sekali. bagaimana? Betul sekali. Jadi Keren, nanti keren. satu kode ini, satu kode Google Meet ini nanti, undangan ini kan berlaku untuk sekali meeting ya. Nah, nanti setelah selesai, otomatis nanti ini akan kembali lagi nih di apa namanya di halamannya Pak Guru. Nanti akan kembali lagi generate link lagi untuk kalau nanti Oh, gitu. ada Kalau mau pertemuan ada lagi dengan meeting lagi. anak-anak. Oke, Betul gitu. Jadi oke. di halaman anak-anak nanti munculnya adalah ini, join ini. Nah, join Hmm. nanti anak-anak ketika diinfo sama Pak Guru, nanti meetingnya jam 8. Nah, anak-anak sebelum jam 8 sudah klik atau sudah join, nah nanti tinggal menunggu dari teman-teman yang lainnya. Begitu. Oke, Jadi oke. tidak harus ini ya, kalau kita sudah create classroom, nah jadi kita sebenarnya tidak harus create meeting di Google Meet di luar. Hmm. Tapi khusus Di untuk sini. khusus untuk anak-anak yang menjadi member dari Classroom ini bisa join melalui link yang ada di dalam Classroom gitu. Nah, Oke. kalau di Memudahkan bawahnya sekali. sekarang sudah sangat sederhana sekali ya, simpel sekali gitu. Jadi Bapak Ibu guru memang sangat-sangat dimudahkan ya dengan adanya Google Classroom ini, apalagi sudah terintegrasi dengan Google Meet. Nah, gitu. Jadi nanti kalau untuk pembelajarannya juga sudah sangat terbantu. Kemudian tadi yang di awal saya sebutkan untuk join kelas itu ini kode kelasnya itu di sini. Ya, kode kelasnya itu ini. Jadi nanti setiap anak ketika kita ingin invite anak untuk join ke kelas karena mungkin kita belum tahu alamat emailnya. Nah, ini kita bisa menggunakan kode kelas ini nih supaya anak nanti memasukkan kode kelas terus join. Gitu. Selain kita bisa mengundang anak-anak nanti lewat undangan. Nanti akan saya tunjukkan cara invite anak-anak. Nah, ini adalah halaman depan dari Google Classroom gitu ya. Ini untuk gambar-gambar yang ini header-nya ini bisa kita ganti nih dengan klik ini ya, klik apa? Customize. Sebentar, kita klik customize. Kemudian ini akan ketika kita klik ini akan muncul beberapa pilihan. Ini header, ini bisa kita ganti dengan upload foto. Kalau kita mau upload dari PC atau dari laptop kita, ya, kita ambil salah satu, misalkan kita ambil contoh gambarnya yang ini ya, karena sudah create ini ya, terlanjur ini, maka kita create ini saja. Nah, itu nanti kita harus melakukan penyesuaian juga, gitu ya. Jadi karena biasanya nggak sekali jadi nih, kalau untuk apa namanya, untuk ini apa namanya file. Harus kita sesuaikan juga. Kita tunggu sebentar. Oh iya, ini karena filenya terlalu besar ya, jadi apa namanya, jadi tidak bisa masuk. Dan ini Bapak Ibu tipsnya, kalau Bapak Ibu ingin mengganti header ini, ya ukuran filenya kalau bisa tidak lebih dari 1 mega. Karena nanti jika melebihi 1 mega, nanti dia tidak bisa masuk atau bisa masuk, tapi nanti dia akan menjadi terpotong, begitu. Oh, Begitu ya. betul. Nah, ini adalah yang bagian depan header, nanti bisa disesuaikan mau pilih warnanya. Kemudian setelah kita create kelas, nah tentu tugas kita adalah tentang materi, administrasi, dan tugas-tugas. Nah, ini kita klik di bagian yang kedua di classwork. Nah, kalau di bahasa Indonesianya mungkin tugas kelas, gitu ya. Nah, ini di bagian ini kita bisa pilih, ini masih kosong karena memang kita baru create kelasnya. Nah, di sini kita bisa di atas kiri ini ada tombol create atau kalau di bahasa Indonesianya buat ya. Nah, kita klik create, ada pilihannya nih. Ada assignment atau tugas, ada quiz assignment atau ini adalah quiz atau ulangan. Ada question, ini pertanyaan. Pertanyaan hanya bersifat umum, bukan bersifat quiz. Material, nah ini yang sering dipakai Bapak Ibu guru nih, materi. Kemudian ada reuse post, ini artinya kita sudah posting, tapi kita gunakan lagi. Nah, gitu ya.
Terus ini topik. Nah, ini topik gunanya adalah untuk memisahkan antara materi, antara tugas praktek, administrasi, termasuk absensi. Begitu ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, biasanya kalau saya create topiknya dulu. Nah, ini maka saya create topiknya dulu, topik. Katakanlah yang pertama ini adalah topik adalah daftar hadir. Nah, jadi nanti yang ada di bagian ini nanti adalah semua tentang daftar hadir anak, gitu ya. Kita ambil contoh misalkan setelah create topik, nah kita baru masukkan isinya. Kita masukkan create, kemudian material. Nah, ini di material ini, nah ini ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ternyata untuk materi atau apapun yang kita mau posting di Google Classroom itu, kita bisa jadwalkan. Sekarang ini tanggal 6 Juli ya. Nah, seandainya kita nanti mau posting ini materinya tapi tanggal 8 Juli, bisa. Nah, nanti saya tunjukkan. Ini materi yang pertama adalah katakanlah daftar hadir siswa ya kelas 5 gitu. Nah, ini deskripsinya adalah kita bisa isikan mohon diisi gitu ya, misalkan mohon diisi daftar hadirnya dengan benar. Nah, ini nanti kita bisa atur juga untuk penulisannya menggunakan ada pilihan-pilihan option yang ada di bawah, ada bold, kemudian italic ya untuk miring, kemudian underline, dan ada pilihan-pilihan untuk memberikan bullet atau numbering gitu ya. Ini ada semua di sini. Kemudian ini remove formatting artinya ini mengembalikan ke format semula. Gitu. Jadi dia asalnya begini, tidak ada perubahan, nah kembali ke awal. Nah, apa saja sih materi yang bisa kita attach ke dalam ini material yang ada di Classroom? Ini ada beberapa pilihan, ya sama Drive karena ini adalah keluarga besar dari Google Workspace for Education. Jadi ini pasti Drive bisa digunakan. Jadi kita bisa upload dari Drive, YouTube. Nah YouTube ini khususnya adalah terkait dengan URL atau alamat dari link ya, link YouTube yang kita terbuka terlebih dahulu YouTube-nya, kemudian kita copy link-nya kita masukkan di sini. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai materi. Kemudian ada create, kalau kita create ini artinya kita membuat dari nol. Ya, di sini ada pilihannya, ada docs, ada slides, ada sheet, ada drawings, ada form. Ini adalah pilihan-pilihan kalau kita mau create dari nol. Gitu. Tapi biasanya Bapak Ibu guru biasanya memasukkan materi itu sudah dalam bentuk file jadi atau di dalam Google Drive. Jadi tinggal klik dan memasukkan. Kemudian upload. Nah, upload ini berarti kita memasukkan materi dari PC atau komputer kita. Dari mana? Bisa dari Drive, bisa dari shared drive atau Start. Tapi rata-rata kalau untuk upload ini kita antara dua, dari browse dari PC atau My Drive itu dari Google Drive, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir ini link. Link ini apa sih maksudnya? Link ini bisa bermacam-macam. Misalkan kita dari Google Drive, kita sudah mendapatkan link sebuah file gitu misalkan. Nah, ini kita bisa masukkan di sini sebagai materi. Saya ambil contoh begini. Ini saya sudah buka Google Drive ya. Ini sudah saya buka Google Drive. Katakanlah nanti saya ingin mengambil atau memasukkan materi pada daftar hadir tadi itu adalah ini. Kita ambil file acak aja ya. Misalkan ini ya. Ini kita ambil, kita klik kanan, kemudian kita dapatkan share, kemudian nanti kita akan copy linknya. Nah ini sebagai editor, oke ya, viewer saja. Nah ini kita copy linknya. Oke. Nah ketika kita kembali ke kelas Google Classroom, kita kembali ke Google Classroom. Nah ini kita bisa nih memasukkan linknya di sini. Kita paste. Nah, kita add linknya. Nah, nanti akan secara otomatis
link ini akan terkoneksi ke Google Drive dan memunculkan ini nama filenya. Begitu. Nah, jadi ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang menyiapkan daftar hadir, maka kalau menggunakan link atau upload atau dari Drive, ya kita tujukan ke file yang daftar hadir, begitu ya. Supaya nanti anak-anak juga tinggal klik linknya, ini langsung masuk ke form untuk daftar hadir. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan yang ini nih, yang saya juga surprise ini terkait dengan apa namanya postingnya. Gitu. Jangan lupa ya, ini dipilih for untuk siapa? Kalau untuk semua anak berarti all student. Kita pilih all student. Nah, sekarang topiknya tadi adalah sudah kita create topik daftar hadir. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu. Biru ya, ada tombol biru di kanan atas, ini ada pilihannya panah kecil. Kalau kita pilih post, ini otomatis setelah kita post, otomatis akan langsung muncul di apa namanya di kelas anak-anak. Kalau kita pilih schedule, artinya adalah kita nanti akan mengepost, tapi tanggalnya kita tentukan. Ya, kalau kita pilih save draft, ini nanti hanya akan menjadi draft, belum menjadi apa namanya final. Ya, terus discard, artinya nanti kita akan menghapus semuanya. Kita tidak jadi membuat draft, gitu ya. Nah, coba ini Bapak Ibu kita akan menschedulekan, menjadwalkan. Jadi hari ini adalah tanggal 6, ya. Maka coba kita schedulekan nanti saya pengen absen ini anak saya mulai hari Senin tanggal 11. Nah, ini berarti dipilih tanggal 11, jamnya misalkan saya tentukan jam 7 pagi. Nah, ini kita kasih jam 7 nih, 7 AM ya. Nah, ini artinya jam 7 pagi, kalau PM artinya siang atau malam. Nah, ini kita klik schedule. Nah, kalau sudah tercreate Bapak Ibu, nanti karena tadi adalah topiknya adalah daftar hadir, maka di sini akan muncul di bawah daftar hadir. Ya, di bawah daftar hadir kita bisa cek di sini. Nah, di sini anak-anak nanti akan tugas ini akan muncul di halaman anak-anak waktu di tanggal 11 Juli jam 7 pagi. Nah, itu ya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah mengenai untuk meng-create tugas. Anggap saja kita create assignment. Ya, kita create assignment. Nah, sebenarnya hampir sama dengan tadi Bapak Ibu untuk meng-create material. Kita tinggal mengklik assignment-nya apa, misalkan tugas gitu ya. Kemudian kita ingin memasukkan materinya tugas matematika misalkan. Matematika, kemudian kita tinggal upload filenya apa gitu kan. Katakanlah kita dari komputer ya, dari laptop kita. Misalkan kita upload salah satu file saja, kita acak saja. Misalkan ini pembagian tugas, kita upload, kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kita tentukan nih. Kalau untuk apa namanya untuk di tugas itu nanti ada kepada siapa seluruh siswa all student due date-nya ya selesainya tanggal berapa nih misalkan kita maksimalkan selesai hari ini ya jam 12 malam misalkan topiknya katakanlah kita bikin topik baru tugas. Nah, kita assign langsung ini nanti akan muncul di halaman anak-anak. Itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kita bagaimana cara untuk invite anak ya, masuk ke kelas. Ada dua cara, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita bisa invite dengan mengirimkan ini ya, invite link. Ini kita kirimkan ke anak-anak. Kita copy, kita kirimkan ke grup WhatsApp kelas supaya anak-anak tinggal klik kemudian bisa join. Atau kita memasukkan alamat email anak-anak satu persatu, gitu ya. Jadi nanti misalkan Bu Dwi nanti dimasukkan satu-satu, ya gitu ya. Nanti mereka harus konfirmasi di alamat emailnya. Atau cara yang ketiga tadi adalah memberikan kode kelas kepada anak-anak, gitu. Jadi mereka nanti bisa join, gitu. Saya kira untuk materi Google Classroom begitu Bu Dwi untuk basicnya ya, basic dari pengelolaan Google Classroom ini seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru tetap harus explore lebih jauh lagi
supaya nanti juga pengelolaannya bisa lebih efektif dan menarik dan efisien gitu ya untuk anak-anak. Itu Bu Dwi. Audionya masih ini Bu Dwi, mute. Oke, sudah lengkap sekali dari Pak Syukur tadi tentang Google Iya. Classroom. Nah, ternyata saya juga baru tahu wah, tentang untuk schedule tadi untuk memposting tugas, memposting assignment, memposting materi atau apapun itu bisa dijadwalkan. Jadi bisa menyesuaikan waktu kita. Jadi tidak akan terlupa ketika nanti ternyata hari ini ada yang harus diposting. Ini Betul. ternyata belum dibuat. Nah, tapi ketika sudah dibuat terlebih dahulu dengan schedule tadi aman gitu ya, Pak. Aman. Jadi gurunya juga nggak Oke. ini ya, nggak kepikiran gitu. Mungkin nggak kepikiran. Gitu Oke, Bu oke, Dwi. sip, sip, Oke. keren. Nah, tinggal kita nanti yang memanfaatkan seperti apa. Oke. Oke. Insya Allah sudah cukup nih Pak Syukur Siap, untuk sudah materi cukup Ibu. hari ini. Oke. Oke, bisa kita tutup untuk materi kita hari ini tentang Google Classroom. Sudah sangat jelas sekali, tinggal nanti kita bagaimana berekspresi, mengeksplor lagi lebih dalam lagi tentang Google Classroom begitu ya, dan yang lainnya juga materi yang ada di Google begitu. Oke, Bapak Ibu, insya Allah sudah cukup untuk materi Google Classroom kali ini. Tetap semangat, semoga selalu sehat untuk bisa selalu belajar. Ya, Oke, sehat dan itu semangat gitu ya. kami sehat dan semangat. Oke, itu dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat Bapak Ibu. Oke.